Di dalam ayat ini bahwasanya Talut menjadi pemimpin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya karena ilmu dan karena sempurnanya badan dia. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memilih penguasa sesuai, atau memilih seorang menjadi penguasa sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Demikian pula kisah lain yang menunjukkan diangkatnya derajat seorang karena ilmu adalah di dalam Sahih Muslim dari Amir ibn Wasilah bahwasanya Nafi' ibn Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, di daerah yang bernama Affan. Dan Umar waktu itu menjadikan Nafi' ibn Abdul Harith sebagai gubernur Makkah. Kemudian bertemu. Kemudian Umar bertanya kepada anak buahnya, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi', siapa yang engkau pilih menjadi pemimpin di daerah wadi? Karena dia gubernur Makkah, dan di bawahnya di Makkah pun dibagi-bagi. Ada daerah wadi, daerah rendah, ada daerah tingginya. Siapa yang engkau jadikan pemimpin di daerah wadi? Berkata Nafi' ibn Abdul Harith, Ibnu Abza. Saya pilih untuk menjadi pemimpin di sana Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab. Ibnu Abza maula min mawalina. Ibnu Abza adalah seorang bekas budak-budak kami. Seorang bekas budak. Maula itu adalah yang bekas budak kemudian dimerdekakan. Itu namanya maula. Dia adalah maula dari maula-maula kami. Kaget Umar bin Khattab dan mengatakan, "Fastakhlafta 'alaihim maula?" Kamu pilihkan untuk mereka pemimpin dari kalangan maula, dari kalangan bekas budak? Dijawab oleh Nafi' ibn Abdul Harith, iya, karena dia baik dalam membaca Al-Quran, dan dia mengerti ilmu waris, dan dia mengerti ilmu-ilmu atau hukum-hukum waris. Maka Umar pun ridha dan mengatakan, inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ketahuilah, kata Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah menjatuhkan yang lain. Yang dengan Al-Quran ini ada orang yang menjadi mulia, dan ada yang menjadi justru jatuh. Siapa yang menjadi mulia? Yang menjadi mulia adalah yang membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Dia jadi mulia. Dan barang siapa yang menentang Al-Quran, maka dia akan jatuh. Maka inilah yang dikatakan, dengan Al-Quran ini sebagian kaum diangkat oleh Allah, dan sebagian kaum lain dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan dengan ilmu kepada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengangkat derajat para rabbaniyin hatta ja'alahum hukaman 'alaihim, hingga Allah jadikan mereka sebagai hakim-hakim, sebagai pemimpin-pemimpin yang memutuskan keputusan-keputusan di kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada." Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, kata Allah. Di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya,
dan berhukum dengan ilmu tersebut, ini dengan Taurat, para nabi alladzina aslamu, yang mereka telah menyerahkan dirinya pada Allah, lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi, warrabbaniyun, dan juga rabbaniyun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah menurunkan ilmu Taurat, dan di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada cahaya. Siapa yang berhukum dengan Taurat tersebut, dengan ilmu dan cahaya tersebut? Yang berhukum dengan ilmu tersebut adalah para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, rabbaniyun, para rabbaniyun, wal ahbar, dan para pendeta-pendeta mereka. Bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, karena apa-apa yang dijaga oleh mereka dari kitab Allah. Kenapa kok mereka dijadikan sebagai hakim yang menghukumi? Karena mereka menjaga kitab Allah, menjaga Al-Quran. Kenapa kok mereka didatangi? Kalau ada masalah-masalah, ada problem-problem, didatangi tokoh-tokoh tersebut, para rabbaniyun. Datang, kita punya problem demikian, bagaimana nasihatmu? Nanti diputuskan begini dan begitu. Mereka berhukum dengan Taurat. Kenapa kok mereka yahkum dan menjadi hakim yang memutuskan? Karena ilmu yang mereka punyai. Kalau mereka nggak punya ilmu, nggak akan didatangi oleh manusia. Demikian pula seterusnya, bahwasanya orang-orang yang berilmu selalu dijadikan sebagai rujukan untuk diminta pendapatnya, diminta petunjuknya, diminta arahannya. Lihat sekarang bagaimana sifat dan keadaan Rabbaniyun itu. Di dalam Al-Maidah 44 tadi dijelaskan bimastuhfidu min kitabillah, dengan apa-apa yang mereka jaga dari kitab Allah. Di ayat lain, di surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan diberikan kepadanya hukum, ini dijadikan hakim, dan diberikan kepadanya kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembahku. Tidak pantas. Kata Allah, tidak pantas orang yang sudah dikasih ilmu, dikasih hukum, dikasih kenabian, kemudian berkata, beribadahlah kepadaku, jadilah penyembah-penyembahku. Tidak pantas dan tidak mungkin terjadi. Walakin, tetapi jangan jadi seperti itu. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian para rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Disebutkan di sini, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena apa-apa yang kalian ajarkan dari kitab Allah dan apa-apa yang kalian pelajari. Jadi Rabbaniyun, kesibukannya adalah belajar dan mengajar. Ini Rabbaniyun. Mereka mengkaji ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari kitab-kitab Allah, dan kemudian mengamalkannya pada dirinya dan mengajarkannya pada manusia. Inilah yang dikatakan Rabbaniyun. Inilah yang diangkat oleh Allah, dijadikan sebagai hakim, dijadikan sebagai pemimpin yang memutuskan, sebagai orang yang mulia, yang dijadikan rujukan oleh kaumnya. Ini mereka, karena memiliki ilmu. Tidak pernah berkampanye, ya, tidak pernah bagi-bagi duit untuk cari pengikut, tapi pengikutnya banyak di setiap tempat, dan mengatakan bahwa ini orang yang mulia. Titel aja nggak punya, nggak ada titelnya. Tapi kok kenapa dikatakan ulama, syekh, al-alim, al-allamah,
semua dari seluruh dunia datang. Dari seluruh dunia datang untuk belajar sama dia. Tempatnya terpencil jauh di negara yang jauh, di pojok sana, di Yaman, dan masih naik lagi, bukan di kota, di gunung, dan di atas gunung itu batu-batu dan gelap, nggak ada listrik. Kenapa kok orang berduyun-duyun datang ke sana? Ilmu, ya, Allah muliakan. Dari Eropa datang, orang Amerika datang, ngaji, belajar. Dan yang bertanya juga begitu. Dari seluruh dunia bertanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Ini semua bukan masalah dia menang kampanye atau menang pemilu, ya. Nggak ada urusannya dengan itu sama sekali. Allah sendiri yang mengangkat derajat orang-orang tersebut dengan ilmu yang ada padanya, dengan ilmu yang dipelajari, sehingga Allah katakan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena apa-apa yang kalian ajarkan dan apa-apa yang kalian pelajari, karena itu Allah muliakan. Demikian pula Allah angkat nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu. Itu pun dengan ilmu, ya. Ilmu Allah yang didakwahkan oleh beliau, risalah yang disampaikan oleh beliau menjadi mulia, manusia yang termulia sepanjang zaman, dan tidak berhenti dengan kematian beliau, terus sampai hari kiamat. Di bawah beliau para sahabat yang masih disebut-sebut sampai hari ini. Di bawah beliau para ulama yang kalian sering menyebutnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Fulan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Sampai hari ini masih disebut-sebut, masih dimuliakan. Subhanallah, orangnya sudah meninggal, pahalanya terus mengalir karena buku-bukunya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin. Ini Allah muliakan dengan ilmu. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang kalimatnya hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama sepotongnya, tapi kisahnya berbeda. Yang pertama kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua tentang kisah Nabi Yusuf. Tapi kalimatnya sama, yaitu narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Narfa'u darajatin man nasha', dan kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kalimat ini ada pada kisah Nabi Yusuf dan ada pada kisah Nabi Ibrahim. Pada kisah Nabi Ibrahim Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Ini kisah Nabi Ibrahim. Demikianlah hujjah kami. Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, dan kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan sesungguhnya Rabb kamu hakimun alim. Ayat yang kedua tentang Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf tadinya di penjara, kemudian Allah ajarkan padanya takbir mimpi, sampai kemudian dia dibebaskan. Bahkan bukan berhenti sampai di situ, Allah angkat lagi derajatnya. Dipilih beliau oleh rajanya untuk menjadi amin, untuk pemegang bendahara negara. Baik. Karena apa? Allah sama mengucapkannya dengan kalimat seperti kisah Nabi Ibrahim, yaitu narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Dan kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap yang berilmu ada yang maha berilmu. Demikian. Dikatakan
Di dalam dua ayat ini, dua-duanya menunjukkan kalau diangkatnya derajat itu dengan ilmu. Ada qarinah. Qarinah itu bukti-bukti. Ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau diangkatnya derajat Ibrahim alaihissalam dan diangkatnya derajat Nabi Yusuf alaihissalam, dua-duanya diangkat dengan ilmu. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbantah-bantahan dengan kaumnya tentang Allah SWT. Sampai-sampai kaumnya mengatakan bahwasanya akulah Tuhan, akulah Rabb. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Oh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, satu dibebaskan, kamu saya hidupkan. Yang satu dibunuh, saya mematikan. Saya menghidupkan satu orang dan mematikan satu orang. Saya bisa. Maka Ibrahim menjawab lagi, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi kabuhita alladhi kafar. Dan sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah matahari dari barat. Diam. Namrud diam, tidak bisa menjawab. Kabuhital ladzi kafar, maka diamlah orang kafir itu, tidak bisa menjawab. Bagaimana membalikkan matahari dari barat muncul lagi ke timur? Tidak bisa. Kalahlah. Setelah Allah ceritakan bahwa orang kafir ini kalah hujjah oleh Nabi Ibrahim, maka Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Demikianlah kami berikan hujjah kami kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya, dan kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan sesungguhnya Rabb kamu bijaksana dan maha berilmu. Disebut kalimat ilmu di akhir. Jelas maknanya diangkat derajatnya adalah dengan ilmu tadi, ilmu tentang hujjah-hujjah, tentang dalil-dalil, ilmu tentang bagaimana berargumentasi, ya, ilmu. Demikian pula ketika Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah katakan, narfa'u darajatin man nasya, setelah dia bebas karena dia mengerti takdir mimpi, dan diangkat karena dia pandai dalam mengatur harta negara. Begini saja, 7 tahun nanti akan terjadi musim subur, dan nanti 7 tahun berikutnya akan terjadi musim kering. Maka sekarang 7 tahun ini kita simpan hanya sedikit saja yang untuk menjadikan bibit, dan kemudian nanti diatur oleh dia dan pandai mengaturnya. Jadilah dia sebagai orang yang mulia, bendahara negara. Dan Allah katakan, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di atas setiap yang berilmu ada yang maha berilmu. Kalimat ini menunjukkan isyarat kalau diangkatnya itu dengan ilmu. Tapi ya jangan sombong. Betapa tingginya ilmumu, di atas setiap yang berilmu ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-14, Zakarallahu annahu yarfa' darajat man yasha' fi qissat munadharat Ibrahim wa fi qissat ihtiyal Yusuf. Allah sebutkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang dikehendakinya dalam kisah perdebatan Nabi Ibrahim dan dalam kisah kepandaian Nabi Yusuf. Maka berkata para salafus salih, jadi yang menafsirkan bahwa diangkatnya derajat ini dengan ilmu, itu dari kalangan salafus salih dengan pendapat salaf, bahwasanya qala salaf bil ilm fa inna siyaqal ayati yadullu alaihi, karena konteks ayatnya menunjukkan yang demikian. Kemudian fadara amru ri'asatid diniyah wa dunyawiyah 'ala al-'ilm. Maka kata Ibnu Taimiyah, perhatikan pada kisah Nabi Ibrahim, ilmu tentang hujjah-hujjah,
tentang dalil-dalil dan bagaimana membantah argumentasi-argumentasi yang salah dengan dalil, dengan hujjah. Sedangkan kedua, ilmu tentang bagaimana pengaturan-pengaturan keduniaan. Dua-duanya harus dengan ilmu. Makanya dikatakan oleh penulis, tadara amrul ri'asah ad-diniyah wa dunyawiyah 'ala al-'ilm. Maka beredarnya urusan kepemimpinan, apakah memimpin permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi atau permasalahan-permasalahan yang bersifat dini, agama, dua-duanya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Bagaimana memimpin dalam keadaan mau jadi menteri ekonomi, nggak ngerti ekonomi, ya, nggak mungkin. Harus dengan ilmu. Itu dalam masalah dunia. Dalam masalah din, apalagi? وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Allah berfirman dalam ayat ini, dua perkara tadi disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami telah utus rasul-rasul kami bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Ini ilmu tentang hujjah-hujjah, tentang dalil-dalil, ya, bayan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan. Ini masih ilmu, hujjah. Allah turunkan keterangan-keterangan yang jelas, kitab, mizan, agar manusia menegakkan hukum tersebut dengan adil, menerapkan ilmu-ilmu tersebut dengan adil. Itu pertama. Tapi yang kedua, Allah lengkapi pula dengan fisiknya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Dan kami turunkan besi. Kami utus rasul-rasul kami, dan kami turunkan al-bayyinat, al-kitab wal mizan. Kemudian dan besi. Kau tahu besi? Padahal baru cerita tentang dalil-dalil, tentang bayan, tentang kitab, tentang mizan. Kenapa kok ada besi? Kata Allah, fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Pada besi itu ada ba'sun syadid. Ada sesuatu yang keras yang bisa mengalahkan musuh. Dan banyak manfaatnya pada besi tersebut. وَلِيَعْلَمَ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Agar Allah tahu siapa yang membela Rasulnya, siapa yang membela Allah dan membela Rasulnya dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak terlihat. Artinya dia tidak melihat Allah, tapi yakin pada Allah. Dia tidak ketemu Rasul, tapi yakin dengan kerasulan beliau. Maka membela Allah dan Rasulnya dalam keadaan tidak melihat Allah dan Rasul. Ini Allah mau tahu. Allah turunkan besi, yang dengan besi itu bisa dibikin menjadi busur, bisa dibikin menjadi tombak, bisa dibikin menjadi pedang, bisa dibikin menjadi berbagai macam alat-alat perang sampai hari ini. Ya, selalu dengan besi. Subhanallah, Allah sudah dari dulu bicara tentang besi. Dan kenyataannya sampai hari ini pun masih tetap alat-alat perang itu dibuat dari besi. Fa'akhbara, kata Ibnu Taimiyah, maka Allah menghabarkan bahwasanya Allah menurunkan Alkitab dan Mizan agar manusia menegakkan keadilan, dan Allah turunkan besi untuk mendukungnya. Inilah sehingga tidak bisa seorang itu memimpin kecuali harus punya kekuatan ini, ilmu dan besi. Ya. Apa besi nggak pakai ilmu? Pakai ilmu juga. Ya. Pakai ilmu enggak? Pakai.
ilmu membuatnya dan ilmu memakainya, ilmu menggunakannya. Berarti semuanya dengan ilmu. Kekuatan hujjah atau kekuatan fisik, dua-duanya harus didukung dengan ilmu. Ributnya ingin menjayakan Islam, memperjuangkan Islam, tapi nggak pernah belajar. Ini orang-orang yang hanya menggapai fata morgana. Dikira air dikejar-kejar ternyata kosong, nggak dapat apa-apa. Faqawamuddin bil kitabil hadi was sayfin nasir. Maka penegak agama ini adalah dua, kitabul hadi was sayfin nasir. Kitab yang memberi petunjuk atau yang mengajarkan petunjuk, dan sayf dan pedang yang memenangkan atau yang dipakai untuk mengalahkan musuh. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah yang memberi petunjuk dan memenangkan. Wal kitabu wal asl. Kalau ditanya mana yang inti atau mana yang lebih penting antara dua tadi, kitabul hadi dan sayfun nasir, mana yang lebih penting? Al-kitabul hadi, kitab yang memberikan petunjuk, ini yang lebih penting daripada sayfun nasir, daripada pedang-pedang tadi yang untuk memenangkan dalam perang. Ini yang lebih penting dari ini. Maka sangat picik dan sangat bodoh kalau kamu mencari kekuatan fisik tadi dengan melalaikan kekuatan ilmu. Bodoh sekali. Saya mau belajar. Belajar apa? Belajar kekuatan supaya saya bisa menang dalam berperang dan berjihad fisabilillah. Boleh kita latihan, tapi syaratnya kamu harus percaya dengan kekuatan-kekuatan ini. Diterangkan sama dia tentang kekuatan cincin-cincin jimat, tentang diajari kekebalan, diajari mantra-mantra, diajari untuk minta kepada roh-roh, diajari untuk minta kepada bulan pada manusia yang sudah mati. Loh, kok bodoh kamu? Kamu katanya mempelajari kekuatan itu untuk berjihad membela agama. Jangan agamamu sendiri telah rusak dengan kesyirikan yang kamu lakukan. Rusak dengan kesesatan yang kamu lakukan itu. Kenapa? Terbalik. Kalau sudah kamu bekerja sama dengan jin dalam ilmu kebal, dalam jimat-jimat, dalam berbagai macam acara-acara syirik, bagaimana kamu akan pakai untuk jihad? Bagaimana kira-kira? Jihadnya membela apa kalau agamamu sendiri telah rusak? Membela agama. Agama kamu sendiri telah rusak kok. Apa yang mau dibela lagi? Inilah hati-hati ya. Karena keliru diangkat tinggi-tinggi kekuatan fisik, dipentingkan, diutamakan, tapi kekuatan ilmu, kekuatan akidah, kekuatan ibadah dikalahkan, dilupakan, disampingkan. Akhirnya terjadilah kesesatan-kesesatan. Bismil jihad. Kesesatan-kesesatan dengan nama jihad. Benderanya bendera jihad. Tapi ternyata yang diperjuangkan bukan agama sama sekali. Walihada awwalu ma ba'atha Allahu rasulahu anzala alaihi alkitab wa makatha bi Makkah lam ya'murhu bis-sayf hatta hajar wa sara lahu a'wanun 'ala al-jihad. Oleh karena itu, karena yang lebih penting adalah kekuatan iman, karena yang lebih penting adalah kekuatan ilmu, maka awal pertama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah, pertama diutus mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan perang. Mengajarkan ilmu. Dan yang diajarkan pertama kali adalah tauhid, la ilaha illallah. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan memberantas kesyirikan-kesyirikan. Sampai
ketika Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, dan kemudian beliau dalam keadaan sudah mulai banyak pengikutnya, turun ayat-ayat perintah untuk jihad fisabilillah. Idzan فالذين يتصورون قيام دولة الإسلام بمجرد عاطفة إسلامية أو فكر مجرد عن حجة الشرع يسمونه فكرا إسلاميا ونفس من العلم يسمونه ثقافة إسلامية وأن التعليم مرحلة قادمة بعدها فهؤلاء طالب سراب. Kata penulis, kalau begitu orang-orang yang menggambarkan, menghayalkan terjadinya berdirinya negara Islam, tapi hanya dengan modal semangat saja, atau dengan pemikiran-pemikiran saja yang kosong dari hujjah-hujjah ilmiah, kosong dari ilmu, atau dengan sedikit yang dinamakan ilmu, yaitu ilmu wawasan politik saja. Kalau ini saja modalnya, kata beliau, maka mereka itu adalah talibu sarab. Mereka itu hanya mencari fata morgana, nggak akan berhasil apa yang mereka cari, karena nggak ada modalnya yang Allah syaratkan, nggak ada. Allah sudah memberikan syarat-syarat, di antaranya ilmu. Ternyata ilmunya tidak dipelajari. Yang dipelajari adalah wawasan politik. Sekarang siapa naik, siapa turun, siapa dipecat, siapa yang jadi menteri, siapa jadi ini, apa kejadian kemarin, apa berita hari ini, apa berita besok, apa koran pagi, apa koran sore. Terus itu yang dibahas. Kalau ditegur, ngaji ya ikhwan. Ya ini lebih penting, karena ini adalah wawasan politik yang berkaitan dengan perjuangan kita. Kalau ini saja yang dijadikan sebagai modalmu, hanya semangat saja tanpa ilmu, maka yang kamu lihat itu sebentar lagi akan menang, sebentar lagi akan menang. Itu bukan kemenangan. Yang kamu lihat itu hanya fata morgana, yang kelihatannya seperti air, ternyata ketika didatangi bukan air. Kamu ini masih jauh sekali di Aljazair yang sudah dekat sekali menurut mereka. Dekat, oh sudah jadi ini, besok jadi, sudah menang, diumumkan kemenangannya, menang pemilu. Tapi apa yang terjadi? Tetap dalam keadaan ternyata tidak ada apa-apa, ternyata bukan kemenangan, tapi justru musibah. Ini khonifrina azakumullah fata morgana. Li'annahum yatakhayalunaha bila quwwatin wala asbab. Karena mereka menghayalkannya tanpa memiliki kekuatan, tanpa memiliki sebab-sebab. Kekuatannya dua ya, jangan lupa. Wa ulil quwwataini wa aulal quwwataini quwwatud din. Tidak memiliki kekuatan fisik, tidak memiliki kekuatan din. Dan yang lebih penting lagi adalah kekuatan agama itu, yang Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan untuk mereka. Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sesungguhnya wajib atasku untuk memenangkan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Dan jaminan Allah pasti benar, pasti benar. Kami, kata Allah, wajib atas kami untuk memenangkan orang-orang mukmin. Maka kalau orang-orang mukmin ini betul-betul beriman, menangan itu pasti, kemenangan itu pasti. Masa Allah berjanji kemudian diingkari? Haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Berarti kalau terjadi kekalahan, periksa diri, introspeksi. Lihat, kamu, apa saya ini kesalahannya? Kita ini kenapa kok tidak diberikan kemenangan oleh Allah? Jalannya sudah benar apa belum? Niatnya sudah ikhlas apa belum? Caranya sudah sesuai dengan sunnah apa belum? Periksa. Jangan-jangan
Jalannya sudah benar tapi tidak ikhlas. Ternyata para pejuangnya cari dunia semua. Atau ternyata ikhlas semua, Masya Allah, tapi ternyata caranya cara bid'ah. Caranya cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata ya pantas gak menang. Karena ternyata caranya cara bid'ah. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya perang itu ada bermacam-macam, ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan di sana di juz 3, ya, di halaman pertama masuk. Lembaran-lembaran pertama. Beliau mengatakan walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an 'ala jihadil 'abd nafsah. Bahwasanya ketika jihad melawan musuh-musuh Allah di alam nyata ini merupakan cabang dari jihadnya seorang hamba melawan hawa nafsunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Dan seorang muhajir adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Oleh karena itu, kalau jihad secara fisik melawan orang kafir itu adalah cabang dari jihad melawan hawa nafsu, maka mana dulu yang dikerjakan? Atau mana dulu yang diutamakan? Jihad melawan hawa nafsu. Tahu apa bedanya cabang dengan ranting? Atau pokok dengan cabang? Pohon, perumpamaan sebuah pohon, batangnya, kemudian cabangnya. Tentunya, kalaupun kita tidak mengatakan satu demi satu ini dulu, baru itu, mungkin bersama-sama, tapi tentunya pokoknya yang lebih besar batangnya, lebih kokoh, lebih kuat, kemudian baru cabangnya lebih kecil, rantingnya lebih kecil lagi, kan begitu. Kata Ibnu Qayyim, bahwa perang melawan orang-orang kafir itu cabang dari pokok yang utama, yaitu perang melawan hawa nafsu. Buktinya apa? Buktinya kalau orang itu belum mengalahkan hawa nafsunya, kalau orang itu masih dikuasai oleh hawa nafsunya, kalau orang itu lemah, masih dalam kuasa hawa nafsunya, nggak mungkin bisa berangkat berjihad fisabilillah. Mau berangkat, hawa nafsunya mengatakan, ada apa kamu berangkat? Capek, berat, dan bisa jadi kamu nanti luka atau terbunuh. Jangan macam-macam. Nggak jadi berangkat. Lihat rumahmu yang bagus, kamu tinggalkan. Lihat istrimu yang cantik, mau kamu tinggalkan. Lihat anak-anakmu yang masih kecil-kecil. Apakah tega kamu tinggal ke medan jihad? Ini hawa nafsu semuanya, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa fil akhir. Semuanya ini tarikan-tarikan hawa nafsu. Nafsu, cinta, ya, kesenangan pada keluarga, dan seterusnya. Setelah dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, saya lebih mementingkan Allah dan Rasulnya. Saya lebih mementingkan Islam daripada istri saya, anak saya, keluarga saya, harta saya. Ini namanya sudah menang. Ya. Berangkat. Berarti cabang. Karena ini dulu. Ini nggak bisa berangkat. Nggak bisa kemudian dipisahkan dengan mengatakan, saya perang melawan hawa nafsu dulu ya. Jadi saya nggak bisa berangkat, saya masih perang hawa nafsu. Itu berarti dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Bodoh dia. Dia mengumumkan pengumuman kepada kaum muslimin, maaf, saya masih kalah dengan hawa nafsu saya. Kok nggak malu? Padahal malu itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Al-iman itu bid'un wa sab'un. Ada 70 sekian cabang.
Yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Kok nggak malu mengatakan saya masih kalah sama hawa nafsu saya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kamu harus kalahkan jiwamu kalau menghalangi dari ketaatan pada Allah, dari ketaatan kepada Rasulnya. Kemudian fa innahu man lam yujahid nafsahu awalan litaf'al ma umirat bih wa tatruk ma nuhiyat an wa yuharibha fillahi lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Kata Ibnu Qayyim, maka barang siapa yang belum menundukkan hawa nafsunya, belum bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk dipaksa taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dipaksa untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan belum diperangi hawa nafsu itu di jalan Allah, maka dia tidak bisa berangkat untuk berjihad secara fisik melawan orang-orang kafir. Kemudian dalam berperang melawan hawa nafsu, ternyata kamu dihadapkan pula musuh lain, musuh yang ketiga. Ketika kamu sedang melawan hawa nafsu, melawan orang-orang kafir, ternyata ada musuh yang ketiga yang membuat kamu lemah, yang membuat kamu malas untuk melawan. Percuma kamu gak akan menang, percuma kamu itu begini, kamu itu begitu. Yaitu syaitan. Ya, ini juga musuh. La yumkin jihaduhuma illa bijihadih. Tidak mungkin kita bisa berjihad melawan orang-orang kafir atau melawan hawa nafsu kecuali setelah kita bisa mengalahkan syaitan ini. Wa huwa waqifun bainahuma, dan syaitan itu berdiri di antara keduanya. Kamu mau melawan hawa nafsu, syaitan berdiri di hadapanmu. Kamu mau berangkat berjihad melawan orang-orang kafir, syaitan berdiri di hadapanmu dan menggoda kamu agar tidak berangkat, agar tidak mengalahkan hawa nafsunya. Itu kesenanganmu, itu adalah seleramu. Bukankah kamu hidup di dunia ini masih panjang? Kapan-kapan kamu bisa berangkat jihad? Sekarang puaskanlah dirimu, kesempatan ini tidak akan ada lagi. Syaitan terus membisik-bisikan agar menghalangi jihad tadi. La yazalu yukhayyal lahu ma fi jihadihima min al-masya'. Menghayalkan kepada seorang hamba bahwa jalan berjihad melawan hawa nafsu atau berjihad melawan orang-orang kafir itu masya', sulit, susah. Digambarkan oleh syaitan betapa susahnya, betapa sulitnya, dan akan hilang kelezatan-kelezatan, akan hilang syahwat-syahwat yang kamu sukai. Inilah yang Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Apa menjadikannya sebagai musuh itu? Tafsirnya, kata Ibnu Qayyim, menjadikan sebagai musuh adalah mengambilnya sebagai musuh yang kamu harus hadapi dengan segenap kemampuanmu, dengan semua yang kamu bisa, yang kamu punyai untuk melawan syaitan itu. Istifraghul wus'i fi muharabati wa mujahadati. Mengeluarkan segenap usaha untuk mengalahkan syaitan dan untuk berjihad melawan syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang tidak akan berhenti, tidak akan terputus, dan tidak akan berkurang menyerang kamu sampai hari kiamat. Orang-orang kafir harbi yang menyerang kalian, yang membantai kalian, apakah di Maluku, di Poso atau di tempat lain, kadang menyerang, kadang berhenti, kadang mengganggu, kadang tidak, ya. Kadang mulai, kadang mengakhiri. Ketika kalah, tidak berani lagi muncul batang hidungnya, tidak berani menyerang lagi. Itu mereka.
ya, musuh-musuh secara fisik. Tetapi syaitan sejak bersumpah di hadapan Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Sejak sumpah itu syaitan tidak berhenti menggoda turunan Adam sampai hari kiamat nanti. Karena syaitan meminta ditunda kematiannya, meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat untuk menggoda, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah kasih. Dan Allah katakan, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda. Jadi syaitan tidak akan mati sampai hari kiamat nanti, sampai hari kebangkitan. Untuk apa minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat? Untuk menyesatkan umat ini dengan sumpahnya tadi, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Maka syaitan akan menggodamu sebelum berangkat ke Ambon dan setelahnya, sebelum kamu ngerti dan setelahnya, sebelum kamu belajar dan sesudahnya, dan seterusnya. Ketika mau berangkat belajar digoda supaya jangan belajar. Ketika belajar digoda supaya ngantuk. Ketika selesai belajar digoda supaya lupa dari ilmu yang tadi dipelajari. Dan terus nggak berhenti itu, ya, nggak berhenti sampai kamu akan mati. Masih dibisik-bisikkan oleh syaitan supaya matimu mati yang jelek, mati yang su'ul khatimah. Ini musuh. Dan ini berarti pengumuman perang. Ya, ketika syaitan mengatakan demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Ini pengumuman perang yang berarti kalian tidak boleh lalai sekejap pun dari perang ini. Karena di mana saja kamu berada, syaitan selalu menggoda dan selalu melihat. Kalau kamu dalam keadaan beribadah, mulai menjauh. Kalau kamu dalam keadaan berzikir, ingat pada Allah, menjauh. Maka jalan yang paling baik untuk mengalahkan syaitan adalah sibukkan dirimu dengan ibadah, belajar, ta'lim, amal saleh, sehingga nggak ada waktu terbuang, nggak ada waktu nganggur, sehingga syaitan bingung kapan mau menggodanya. Menggoda ketika sholat, kamu khusyuk sholatnya. Nanti mungkin selesai sholat. Selesai sholat kamu berzikir. Ditunggu selesai zikir. Setelah zikir kamu ngaji. Setelah ngaji, kamu beramal lagi, amalan soleh. Keluar kamu beramal soleh. Bekerja dan memberikan sedekah kepada fulan wa fulan. Ingat pada Allah. Susah. Ya. Ini cara melawan syaitan. Syaitan memiliki dua senjata. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat adalah kekaburan atau perkara-perkara yang tidak jelas. Sedangkan syahwat, kita pahami semua, adalah kesukaan terhadap perkara-perkara yang bersifat duniawi.